Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Selamat pagi kepada Ibu WOD Siti Ulfah, Esos MAP. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil yang terbaik dari kelompok kami. Saya Iskel Perdi. Saya Ripaldo. Saya Gita Pratiwi. Saya Dina Tasya. Saya Octavianus Agel Panarang. Dan saya Septredi Praduga. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Paldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Apa-apa sih nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ilmu pengetahuan? Bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dasar dan pedoman dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di Indonesia ini mencakup aspek yang pertama, satu, ketuhanan. Ilmu pengetahuan harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika. 2. Kemanusiaan, menetapkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketiga, persatuan, mendorong rasa kesatuan dan kebangsaan. Keempat, kerakyatan, ilmu pengetahuan harus bermanfaat bagi masyarakat dan dilakukan melalui proses demokrasis. Dan yang kelima, keadilan. Keadilan sosial mendorong pemetaan manfaat ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memastikan ilmu pengetahuan dan berkembang tidak secara teknis tetapi juga moral, sosial. Ya, baik, di sini saya Octavianus Agel Panarang akan menjelaskan di bagian kedua, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi adalah proses-proses agar menjadi kenyataan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Peneliti bekerja dengan jujur dan berintegritas, menghormati etika serta perbedaan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penelitian memperhatikan dampak sosial, memperhatikan subjek penelitian dan berkontribusi pada kesertaan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kolaborasi lintas daerah dan budaya mendorong pertukaran pengetahuan serta teknologi di seluruh Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan melalui diskusi demokratis, menghargai setiap pendapat anggota tim penelitian. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian diterapkan untuk kesejahteraan bersama, memastikan akses dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, praktik ilmiah tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memperkuat etika, persatuan dan kesejahteraan sosial. Saya Dina Tasya. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu kebijakan penelitian berbasis Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan penelitian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan penelitian berbasis Pancasila bertujuan untuk mempromosikan inklusivitas dengan mendorong partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses penelitian, memastikan keadilan dengan menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan penelitian, serta mendukung keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap riset yang dilakukan. Ini menciptakan lingkungan penelitian yang merangkul keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Baik, saya Septriadi Praduga akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu kontribusi ilmu pengetahuan dalam mewujudkan prinsip Pancasila. Kemajuan ilmu pengetahuan membantu mewujudkan prinsip Pancasila dengan berbagai cara. Dalam bidang teknologi, kemajuan ini meningkatkan akses pendidikan dan informasi yang merata, atau keadilan sosial, meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, atau kemakmuran ekonomi,
serta memfasilitasi pertukaran budaya dan komunikasi atau keberadaban. Dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan memastikan akses kesehatan yang lebih baik untuk semua lapisan masyarakat atau keadilan sosial, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kemakmuran ekonomi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Di bidang lingkungan, ilmu pengetahuan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan membentuk masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan berperan penting dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, sesuai dengan prinsip Pancasila. Baik, saya Juta Pratiwi akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai inspirasi untuk inovasi teknologi, yang dimana ini menyajikan beberapa contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menginspirasi inovasi teknologi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan sosial. Jadi, sila dari Pancasila dapat dihubungkan dengan inovasi teknologi. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan dan kemajuan manusia, menghindari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mencakup akses yang adil terhadap teknologi dan pendidikan teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat persatuan nasional dengan membangun infrastruktur digital yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar daerah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendekatan inklusif dalam inovasi teknologi memastikan bahwa produk dan layanan teknologi mencerminkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi harus berkontribusi pada keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan memberikan akses yang sama terhadap teknologi kepada semua orang. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan teman-teman saya, dan sekarang saya akan merangkumnya. Pancasila bukan hanya menjadi dasar bagi negara kita, tapi juga menjadi fondasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kan ada 5 tadi penjelasannya. Yang pertama itu nilai Pancasila sebagai fondasi ilmu pengetahuan. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kenapa nilai-nilai tersebut masuk? Ya, karena di Pancasila itu sendiri mengandung 5 nilai. 5 nilai yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, implementasi nilai Pancasila dalam praktik ilmiah. Pancasila sendiri memiliki penerapan yang harus diterapkan agar menjadi kenyataan oleh setiap bangsa Indonesia. Yang ketiga, kebijakan penelitian berbasis Pancasila. Di sini Pancasila itu harus sesuai dengan kebijakan penelitian yang didasarkan pada nilai Pancasila, mempromosikan inklusivitas yang diartikan sebagai menghargai pendapat individu maupun kelompoknya masing-masing. Kemudian ada yang keempat, kontribusi ilmu pengetahuan dalam mewujudkan prinsip Pancasila. Teknologi dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan pendidikan sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Misalnya penggunaan HP dalam belajar itu kan mempermudah kita dalam proses belajar mengajar begitu. Jadi salah satunya itu tadi ada HP, ada laptop menunjang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kelima sebagai inspirasi untuk teknologi. Dengan adanya teknologi ini bisa diharapkan Indonesia dapat bersatu secara nasional. Nah, kita akan melihat bagaimana nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial. Maksud keadilan sosial ini, pendidikan di Indonesia didapatkan bukan hanya oleh kaum yang atas, tapi kaum yang bawah juga mendapatkan. Maka dari itu Pancasila itu sebagai keadilan sosial bagi kita. Kemudian dalam implementasinya Pancasila
diajarkan disiplin ilmu termasuk teknologi, ekonomi, kesehatan, dan di lingkungan hidup kita diajarkan juga seperti itu. Nah, dengan memahami hubungan antar Pancasila dan ilmu pengetahuan, kita juga dapat mengoptimalkan potensi bangsa dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Baik, sekian persembahan performa dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalah kata, kesalahpahaman dalam berucap, kami mohon maaf. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan kepada saudara-saudara, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Tanah Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu tanah bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pengetahuan serta teknologi di seluruh Indonesia. Disponsori oleh Cangkir Warna Ungu Kehutanan. Selamat pagi kepada Ibu AOD. Kelompok 1 kapan? Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu. Agar menjadi kenyataan. Di dalam implementasi ini adalah praktik ilmiah. Implementasi adalah proses-proses penerapan.